Orang-orang di lapas itu, mereka tahu kadar mereka itu pendosa. Makanya kalau ada orang alim dan solih masuk penjara, mereka itu hormat. Dan mereka mencintai, karena mereka tahu kadar mereka tidak sama dengan orang solih. Itu pendosa. Pendosa itu belum tentu munafik. Tapi munafik pasti pendosa di hadapan Allah. Munafik gak akan pernah memberikan loyalitas kepada Islam. Kenapa? Di dalam akar hatinya sudah membenci terhadap Islam. Hatinya kolbun mangkusun, dia terbalik. Mau diguyur air muntah, mau digayur makanan muntah, mau dikasih apapun muntah. Makanya mendakwai orang munafik itu biasanya susah. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Makanya jangan sekali-kali kita lengah untuk berdoa supaya kita tidak termasuk orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Baitul Syakirin, semoga Allah senantiasa menuntun kita dengan kebaikan dan kebenaran. Semoga pada zaman yang penuh dengan kesamar-samaran dan ketidakpastian, tidak ada permintaan yang paling kita tujukan kepada Allah supaya Allah menyampaikan kita kepada kebenaran. Doa yang sangat indah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar-benar adanya supaya kami mampu mengikuti yang benar dan membela yang benar. Semoga yang batil-batil adanya kami mengetahui kalau itu adalah kebatilan. Semoga kami mampu mengetahui dan mampu menjauhi dari segala macam kebatilan. Hari ini zamannya mendung. Ketika kita melihat sesuatu sebagaimana kita melihat kabut di depan kita. Kita melihat ada sosok tetapi ternyata adalah pohon. Kita melihat di situ ada air tapi ternyata hanyalah fata morgana. Apa yang dipandang oleh kebanyakan orang benar belum tentu benar di hadapan Allah, dan apa yang dipandang salah oleh mayoritas ataupun sesuatu yang viral belum tentu salah di hadapan Allah. Hanya kepada Allah kita meminta supaya ketika hari ini kita diperlihatkan segala macam sandiwara yang terus menerus datang dalam kehidupan kita, supaya kita paham yang benar dan supaya kita mengerti yang batil dan mampu menjauhi segala kebatilan dan membela yang benar. Jangan menjadi orang yang responsif terlalu cepat ketika melihat sesuatu, karena apa yang kita bela ternyata belum tentu dia membela kita di hadapan Allah. Jangan terlalu sampai kita terlalu cepat kita membenci sesuatu, karena bisa jadi yang kita benci pun tidak menyelamatkan kita dari pengadilan Allah. Seorang mukmin pada zaman fitnah ketika dia paham sunnah adalah orang yang tidak responsif, tidak termakan dengan satu pemberitaan lalu menilai dari satu sisi dan permukaan, tapi dia tenang. Bahkan kalaupun dia bingung, dia meminta petunjuk kepada Allah mana yang benar dan mana yang salah. Saya pernah melewati satu masa, ini hanya contoh yang mungkin tidak penting, kalau nggak penting nanti skip aja. Saya dulu pernah bingung ketika saya menghadapi persoalan fikih, ketika saya mendapati ada dua pendapat yang sama-sama kuat. Kalau kita sholat ketika kita habis rukuk, kalau kita habis rukuk maka kita mendapati ada dua pendapat fikih. Ada yang ketika habis rukuk maka kita sedekap, itu namanya qobet setelah kita rukuk. Ada namanya pendapat yang lain bahwasanya setelah kita rukuk kita irsal. Irsal itu lurus kembali sebagaimana sebelum kita sholat. Hadisnya satu tapi interpretasinya ada dua. Pada saat itu saya termasuk yang memilih pendapat yang kedua. Setelah saya rukuk saya lurus tangannya, mungkin sebagaimana bapak dan ibu kebanyakan. Tapi setelah saya mendapati ada satu buku dari beberapa ulama yang menjelaskan bahwasanya qobet itu lebih kuat pendapatnya dibandingkan yang irsal, saya berada pada fase kebingungan. Pada saat itulah saya istikharah, ya Allah, saya meminta ini ada dua pendapat fikih yang sama-sama kuat, yang satu mengatakan lurus, yang satu mengatakan qobet, maka berikanlah kepadaku kemantapan hati. Setelah beberapa waktu saya diberikan kemantapan hati bahwasanya saya lebih condong kepada pendapat yang qobet, yang sedekap kembali setelah saya rukuk, dan pendapat itu lebih saya pilih daripada pendapat yang mengatakan lurus setelah kita rukuk. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sesungguhnya ketika kita berada pada zaman distraksi yang luar biasa, di mana informasi datang begitu cepat, jangan responsif terhadap segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, kecuali adalah kalau kita memang tidak tahu, kita tawakuf. Janganlah kita menari di atas gendangan orang. Kita dipaksa marah pada sesuatu yang sebenarnya nggak berkaitan tentang akhirat dan dunia kita. Kita dipaksa loyal pada sesuatu yang juga tidak berkaitan tentang keselamatan dan kebaikan kita dunia dan akhirat. Jangan pernah menjadi
menjadi wayang bagi dalang orang lain yang kita tidak pernah tahu ketika kita berada pada zaman fitnah. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya ketika kita hari ini dirudung dengan banyak isu silih berganti begitu cepat, maka yang harus kita lakukan adalah tawakuf. Jangan menelan mentah-mentah semua informasi yang kita peroleh dan kita dapatkan. Mintalah petunjuk kepada Allah supaya ketika kita berkomentar, supaya ketika kita memberikan kesimpulan, maka betul-betul kesimpulan itu betul-betul datang dari pengamatan kita yang panjang. Orang yang paham sunnah tetapi dia terburu-buru menilai sesuatu, responsif terhadap segala sesuatu, berarti dia tidak meniru apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berhati-hati ketika beliau menyeleksi suatu informasi. Inilah yang menjadikan kita memahami. Kita memohon semoga setiap ilmu yang kita dapatkan bukan hanya membentuk kita menjadi baik, tapi kita memohon supaya setiap ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita benar dalam setiap pilihan kita. Hari ini ada beberapa kelompok manusia di atas pusaran kebenaran. Ada yang sepanjang hidupnya tidak pernah paham kebenaran. Dia tidak pernah paham perkataan Allah, dia tidak paham perkataan Rasul. Ada yang kedua, orang yang mereka memahami kebenaran tetapi mereka salah menyimpulkan kebenaran itu. Ada yang ketiga, orang yang mengikuti kebenaran tetapi di tengah jalan maka dia berputus asa dan tidak lagi mengikuti kebenaran. Maka yang keempat adalah yang paling puncak dan yang paling mulia, orang yang mengikuti kebenaran dengan kesimpulan yang benar lalu mengikuti kebenaran dan dimatikan di atas kebenaran. Kita tidak diwajibkan untuk sampai di ujung jalan kebenaran, tapi kita diwajibkan untuk mati di atas kebenaran. Dan kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang mengetahui kebaikan tetapi belum tentu dia mendapatkan kebenaran, dan siapapun yang melakukan kebaikan belum tentu itu adalah kebenaran. Inilah yang menjadikan kita hati-hati, jangan sampai kita menjadi pion bagi permainan orang lain. Kadang-kadang banyak orang saking jahatnya mereka menganggap kita itu kayak pion, hanya dibutuhkan suaranya, hanya dibutuhkan komentarnya, hanya dibutuhkan amarahnya doang. Setelah itu kita tidak pernah menjadi prioritas dalam hidupnya. Ada orang-orang yang mereka sudah sakit hatinya, mati hatinya melihat orang itu hanya sekedar angka, sehingga kita masyarakat kebanyakan tidak pernah menjadi penting bagi kehidupan mereka dan kepentingan mereka. Jangan pernah lagi menjadi pion, jangan pernah lagi menjadi wayang, jangan pernah lagi menjadi sesuatu yang sifatnya hanya dimanfaatkan. Umat muslim adalah umat yang pantang untuk dimanfaatkan, dan itu akan kita peroleh ketika kita tidak responsif terhadap segala sesuatu yang ada. Kita memohon semoga negara kita tercinta diberikan oleh Allah keberkahan, tapi salah satu di antara nilai keberkahan itu adalah tidak mudah diadu domba di antara kita. Kita harapkan semoga siapapun yang memegang amanah, kalaupun mereka berdosa, semoga Allah segera membimbing hatinya untuk bertaubat. Kalau mereka tidak segera bertaubat, maka sesungguhnya mereka tidak pernah main-main di hadapan Allah, karena kita harus ingat kaidahnya. Tidak ada pesta yang tidak usai, dan tidak ada malam yang tidak akan berganti dengan fajar. Bagi mereka yang memegang kekuasaan dengan amanah, semoga dikuatkan, karena sesungguhnya menjalankan amanah dengan kebenaran tidak pernah memajukan ajal dan tidak pernah sama sekali memundurkan rezeki. Banyak orang berasumsi kalau saya pegang kebenaran akan mengajukan ajal menjadi lebih dekat dan menjauhkan rezeki. Kebenaran tidak pernah memajukan ajal dan kebenaran tidak pernah menjauhkan rezeki. Inilah yang menjadi harapan kita. Semoga kita menjadi warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kita tidak lagi menjadi pion, kita tidak lagi menjadi wayang atas dalang yang kita tidak pernah tahu siapa mereka, dan mereka hanya mengambil kepentingan dari ketidaktahuan kita. Semoga Allah tunjukkan kita yang benar, dan Allah menunjukkan kita yang batil itu batil adanya dan mampu meninggalkan kebatilan. Paham maksudnya saya Bapak dan Ibu? Paham tidak paham, begitulah yang saya sampaikan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya, kepada setiap pemberian yang Allah berikan kepada Allah. Maka sesungguhnya nikmat Allah itu berlipat-lipat selama kita tidak menyempitkan rezeki itu hanya sekedar nominal angka. Bukankah kita mendapati anak kita tersenyum menyambut kita walaupun kita sering memarahinya, tapi dia tetap menyambut kita dengan mata yang ridho, itulah rezeki. Bukankah kita mendapati suami kita pulang walaupun dia menjumpai 1000 wanita cantik di luar rumah, tetapi dia pulang kepada kita hanya sebatas kita memakai daster, itulah rezeki.
Bukankah kita mendapati bahwasanya ternyata istri kita menyambut kita walaupun dia banyak melihat pemain Korea lebih tampan daripada kita, tapi setiap kita mengetuk pintu rumah dia tetap membukakan pintu rumah walaupun tahu laki-laki yang dibukakan pintu rumahnya itu wajahnya berminyak, tapi dia tetap meminta ridhonya. Bukankah itu adalah rezeki? Jangan menyempitkan makna rezeki supaya kita tidak menjadi orang yang sulit bersyukur. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, siapa orang yang susah bersyukur? Orang yang terlalu menyempitkan definisi rezeki itu orang susah bersyukur. Kalau rezekimu hanya sebatas rumah yang kamu inginkan, pasti kamu susah bersyukur ketika rumah itu belum kamu dapatkan. Kalau kamu mendefinisikan rezeki hanya sebatas Ferrari, ya pastinya kamu tidak akan mampu untuk mendefinisikan syukur. Kalau kamu mendefinisikan syukur bahwasanya kamu harus memiliki jabatan strategis, maka sepanjang hidupmu kamu tidak akan bersyukur. Karena syukur itu hanya lihai dan fasih dilakukan sama orang yang meluaskan makna rezeki di dalam kehidupannya. Maka lihatlah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita berbuat maksiat, tapi Allah masih mengirimkan oksigen, yang mana kita menghirup oksigen itu untuk melanjutkan maksiat kita kepada Allah, dan Allah masih menunggu kita untuk bertobat kepadanya. Bukankah itu rezeki? Rezeki itu definisinya luas, dan itulah yang dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya selama kita tidak menjadi orang yang terperangkap dengan bisikan setan. Dan salah satu bisikan setan menyempitkan makna rezeki di dalam kehidupan kita. Jangan menyempitkan rezeki. Kalau anak kita jadi pegawai, itulah rezeki. Kalau anak kita tidak menjadi pegawai negeri, berarti anak kita tidak mendapatkan rezeki untuk kita. Salah. Kembalikanlah rezeki itu dengan makna yang luas. Setiap kemudahan yang kita dapatkan dalam kehidupan itulah rezeki. Kalau kita sudah benar meletakkan makna rezeki dengan makna yang luas, apapun perkara bisa menjadikan kita rezeki, apapun perkara bisa menjadikan kita bersyukur. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tanpa membandingkan nikmat yang kita dapatkan dengan nikmat yang diperoleh orang lain. Jangan suka mengukur ukuran kenikmatan kita dengan ukuran kenikmatan orang. Rezeki itu kayak cincin, cocoknya untuk orang itu nomor 9, cocoknya untuk kita nomor 7, cocoknya untuk dia nomor 6, dan kita tidak bisa mengukur dan memaksakan setiap ukuran cincin yang kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah dalam setiap hal. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba yang bersyukur. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan sebuah materi tentang kehidupan barzah. Kita kemarin pada beberapa pertemuan yang telah kita lewati, kita membahas tentang rumah-rumah kita pada kehidupan rumah masa depan. Setiap mukmin mereka mendapatkan rumah di dunia ataupun mereka mendapatkan rumah pada kehidupan kelak di akhirat. Ada yang punya rumah di dunia, punya rumah di surga. Ada yang punya rumah di dunia, tidak punya rumah di surga. Ada yang tidak memiliki rumah di dunia tetapi memiliki rumah di surga. Dan yang paling tragis, ada yang mereka tidak memiliki rumah di dunia dan mereka pun tidak memiliki rumah di surga. Dan kita harus paham bahwasanya setiap kita menuju kepada satu rumah, menuju rumah berikutnya, tentunya ada terminal dan ada halte persinggahan sebelum kita berpindah pada kehidupan rumah kita di dunia, sebelum kita nanti berpindah pada kehidupan rumah kita di akhirat. Halte persinggahan itulah yang disebut dengan barzah. Halte persinggahan itu sebelum kita menuju kepada rumah masa depan kita, itulah yang disebut dengan alam kubur, di mana alam kubur itu memiliki nilai yang strategis bagi kita sebagai kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa nilai strategis dari kehidupan kubur dan kehidupan barzah bagi kita yang beriman kepada kehidupan akhirat, Ustaz? Oh, nilainya strategis karena kita mendapatkan satu kesimpulan dari kaidah umum. Siapapun yang mendapatkan keselamatan pada kehidupan halte persinggahan ketika mereka di dunia, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan kemudahan, keselamatan, perlindungan dan rahmat pada kehidupan mereka nanti di akhirat. Mereka mendapatkan rumahnya di surga selama mereka mendapatkan keselamatan di halte persinggahan bernama alam barzah. Siapapun yang mereka tidak selamat pada halte persinggahan yang bernama alam kubur, maka dampaknya bisa berdampak serius, bisa merusak keselamatan, bisa merusak perlindungan, bisa merusak kemudahan, dan bisa merusak rahmat dari rumahnya mereka yang ada kelak di surga. Karena semua itu ditentukan, salah satunya terletak pada waktu ketika kita di alam barzakh.
Itulah yang menjadikan kita memahami sepenting itulah kehidupan kubur bagi kita, bagi orang yang beriman. Nilai strategisnya sangat luar biasa besar bagi kehidupan kita. Orang yang beriman kepada hari akhir tidak akan sempurna sampai dia beriman pula kepada hari kubur dan hari alam barzah, di mana itu disebut dengan alam penantian, dengan penantian yang panjang. Kita semuanya akan menuju kepada alam barzah dengan penantian yang berbeda-beda. Ada yang sudah menanti 1 abad, ada yang sudah menanti 10 abad, ada yang sudah menanti 20 abad, bahkan ada yang sudah menanti sampai ribuan tahun sebelum ditegakkannya hari kiamat. Dan semuanya itu disebut dengan alam penantian. Bagi mereka yang beriman, penantian itu sebagaimana penantian antara subuh sampai duhur. Bagi orang yang kufur, penantian itu adalah penantian yang panjang sebelum penantian kekal dalam kehidupan di akhirat ketika mendapatkan adab yang pedih. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang kehidupan barzah, karena nilai strategisnya yang besar bagi kehidupan orang beriman. Setelah kita paham betapa besarnya nilai strategis bagi orang yang beriman tentang kehidupan kubur, inilah pula yang menjadikan kita akan membahas apa perkara-perkara yang merusak kehidupan terminal kita pada kehidupan barzakh. Ini kita sampaikan untuk bisa mewakili tentang poin yang lain. Kalau kita sudah paham perkara apa yang merusak pada kehidupan terminal pertama kita yang disebut dengan alam barzakh, maka sebaliknya dengan mengetahui lawannya kita akan mengetahui jalan keselamatan kita pada kehidupan terminal barzakh. Makanya kita akan membahas dalam beberapa pertemuan ke depan, kita akan membahas apa saja yang merusak kehidupan terminal kita, supaya terminal ini ketika rusak tidak merusak kehidupan rumah kita di surga. Dan kita harus paham kenapa kita membahas dulu yang merusak, Ustadz. Kenapa yang kita bahas yang merusak dulu? Setidaknya ada beberapa pertimbangan. Satu, dengan kita mengetahui yang rusak, kita akan tahu bagaimana jalan keselamatan. Kalau kita tidak tahu yang rusak, kita tidak akan mengetahui jalan keselamatan. Karena apa? Dengan mengetahui lawan, kita akan mengetahui hakikat. Ibu tidak akan paham siang kalau ibu tidak paham malam. Ibu tidak paham laki-laki kalau ibu tidak paham perempuan. Ibu tidak akan paham jantan kalau ibu tidak paham betina. Memahami lawan, mengetahui hakikat sesuatu. Dan kita ingin mengetahui hakikat alam barzakh dengan mengetahui apa perkara yang merusak kehidupan barzakh. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengetahui perkara yang merusak pada terminal pertama pada kehidupan barzakh? Yang kedua, karena kita terinspirasi dengan apa yang pernah disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Tahu Hudzaifah ibnul Yaman? Insya Allah tidak tahu. Beliau ini sahabat Nabi. Beliau ini sahabat Nabi dan memiliki keistimewaan. Hudzaifah ini pernah menyampaikan salah satu perkataannya. Kanan nas yas'alunan nabi anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan ayyudrikani. Maka Hudzaifah ibnul Yaman itu pernah berkata, para sahabat itu kalau nanya kepada Nabi, mereka nanya tentang pokok kebaikan. Kalau saya enggak, saya itu kalau tanya kepada Nabi, saya tanya pokok keburukan, supaya keburukan itu tidak menimpaku. Kadang-kadang keburukan itu menimpa kepada kita bukan karena kita tidak tahu paham, bukan karena kita tidak paham kebaikan. Kadang-kadang kita paham kebaikan tetapi tidak mengetahui keburukan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya para sahabat nanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, apa amalan yang paling dicintai Nabi? Hudzaifah ibnul Yaman enggak. Apa perkara yang merusak ya Rasulullah? Apa itu perkara fitnah? Perkara-perkara buruk selalu ditanyakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, karena beliau khawatir keburukan itu kalau tidak diketahui akan merusak dan akan menimpa kepada pelakunya. Orang itu terkadang melegalkan LGBT karena dia tidak tahu keburukan LGBT. Lalu mereka salah membela LGBT kaum putih dengan mengatakan inilah humanisme. Padahal dia tidak tahu kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada apa yang sedang dia gaungkan. Kita adalah kaum yang paling toleran, tapi kaum yang paling tegas dalam penyimpangan. Kenapa? Kenapa istrinya Lut? Istrinya Lut itu namanya Walihah. Kenapa dia termasuk manusia yang diadab oleh Allah ketika dinaikkan ke langit yang tinggi sampai terdengar suara lolongan anjingnya? Ibu bisa bayangkan, ibu dan bayangkan. Jadi ketika sebelum subuh itu dinaikkan kaumnya Lut itu sampai anjingnya melolong ketakutan. Dan termasuk yang dinaikkan ke langit yang tinggi lalu dibalik, lalu dilemparkan, dia diempeskan ke tanah, lalu dilempari para malaikat dari langit. Itu termasuk salah satunya adalah istrinya Nabi Lut, Walihah. Kenapa?
Karena dia tidak mengetahui keburukan kaum Lotnya. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah yang menjadikan kita juga harus paham kenapa kita harus membicarakan tentang perkara yang merusak. Karena dengan mengetahui perkara yang merusak, itu menjadikan kita selamat dari kerusakannya. Bapak rajin olahraga, tapi Bapak tidak paham bahayanya makanan-makanan yang diawetkan. Walaupun Bapak rajin olahraga, tapi setiap makan, makanannya makanan awet, fast food, maka olahraganya tidak banyak memberikan impact dan progres kesehatan. Kenapa? Karena selalu diiringi dengan input makanan-makanan yang buruk. Ibu rajin keringetan setiap pagi dengan lari, tapi rajin makan kikil sehari 4 kali, insya Allah olahraganya tidak banyak membawa kebaikan. Kenapa? Karena terkadang kebaikan itu, maaf ya yang suka kikil, bukan saya menyindir, saya juga suka kikil, tapi itu contoh bahwasanya ternyata keburukan itu pun harus kita ketahui. Inilah yang menjadikan kita memahami kenapa perkara keburukan itu harus kita pelajari, terutama ketika kita sedang mempelajari terminal kita pada halte persinggahan kita yang disebut dengan halte barzah. Sekarang kita belajar apa perkara yang merusak kehidupan halte persinggahan kita, yang menjadi tempat yang paling strategis ketika kita menuju kepada kehidupan akhirat kita. Dan sesungguhnya alam akhirat itu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena itu merupakan halte di mana kita memberikan waktu yang lebih panjang dari waktu ketika kita menjalani hidup di dunia. Mari kita belajar keburukan perkara yang merusak kehidupan barzah. Alimtu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Aku belajar tentang keburukan, bukan aku untuk mengamalkannya. Aku belajar keburukan supaya aku terjaga dan terselamatkan dari pokok-pokok keburukan. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang merusak kehidupan barzah, yaitu yang pertama, paling pertama yang merusak kehidupan barzah itu adalah ketika kita melakukan perkara yang disebut dengan kemunafikan. Inilah perkara yang sejatinya merusak kehidupan kita pada kehidupan akhirat kita, ketika orang-orang yang mereka terkena dan tersangat kemunafikan sampai mereka membawa kemunafikan itu sampai dia mati, maka dipastikan kemunafikan itu akan merusak kehidupan dia di halte persinggahan bernama kehidupan barzah. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kemunafikan. Mari kita membahas tentang kemunafikan. Tentunya membahas tentang kemunafikan ini merupakan pembahasan yang sangat cukup panjang dan memang tidak bisa kita jelaskan dalam satu momen waktu. Tapi setidaknya kita akan menjelaskan poin-poin yang berkaitan tentang kemunafikan supaya dari kita tidak tersengat oleh penyakit yang kita sebut dengan MTS. Apa itu MTS? Bukan madrasah sanawiyah, tapi MTS itu adalah munafik tanpa sadar. Karena sesungguhnya terkadang orang kafir tahu kalau dirinya kafir, tapi orang munafik pastinya mereka tidak pernah sadar kalau dirinya adalah munafik. Inilah penyakit yang merupakan penyakit yang berat. Makanya kita mendapatkan ada salah satu perkataan dari seorang ulama tabi'in yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, adraktu salasina min ashabi Rasulillah. Ibnu Abi Malikah nama ulama ini, beliau berkata, aku menemui 30 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika aku menemui 30 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, maka aku mendapati satu fakta: mereka paling khawatir dan paling takut menjadi munafik dibandingkan mereka takut menjadi yang lainnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata penyakit yang paling mematikan dalam iman, yang paling dikhawatirkan dan ditakutkan oleh mayoritas para sahabat Nabi bukanlah kesyirikan, yang mana kesyirikan itu juga mereka sangat khawatirkan, tapi mereka hidup pada zaman ketika kesyirikan itu sudah diluluh lantakkan oleh dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Ibnu Abi Malikah mengatakan, aku menjumpai 30 sahabat, di mana 30 sahabat tidak ada perkara yang paling mereka khawatirkan bisa menimpa pada kehidupan iman mereka, kecuali mereka paling khawatir kalau mereka itu menjadi munafik. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kekhawatiran yang dimiliki para sahabat harusnya menjadi kekhawatiran yang kita miliki. Karena apa? Karena khawatirnya para sahabat itu khawatirnya mereka yang diridhoi oleh Allah, dan khawatir mereka itu khawatir yang berpahala. Kalau kita tidak meniru rasa khawatirnya mereka, jangan-jangan kita tidak memiliki sifat sebagai penghuni surga. Karena kita ingin menjadi penghuni surga bukan sok
memegang kunci ahli surga, bukan. Tapi kita ingin sekali bahwasanya kita mendapatkan keselamatan, maka tirulah orang yang mendapatkan keselamatan. Dan siapakah orang yang telah mendapatkan kunci keselamatan? Para sahabat. Dan para sahabat itu khawatir untuk menjadi munafik. Kalau bapak saya tidak pernah sadar tentang perkara ini, kita tidak akan membuat kurikulum untuk pendidikan anak kita supaya anak kita tidak menjadi munafik. Tapi kalau kita sudah paham betapa ini merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, ini merupakan kejahatan laten yang merusak kehidupan iman, maka setidaknya kita berusaha bagaimana kita tidak menjadi munafik, bagaimana kita berdoa supaya tidak menjadi munafik, dan perkara ini yang akan menjadi kurikulum untuk kita ajarkan supaya anak kita tidak menjadi munafik. Kenapa? Munafik di akhir zaman sebelum munculnya Imam Mahdi itu jumlahnya luar biasa banyak, dan yang menjadi sebuah keprihatinan, banyak orang munafik yang mereka itu ahlul Quran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya munafiqi hadhil ummah qurra'uha, munafiknya umatku adalah orang yang mereka justru senantiasa membaca Al-Quran ketika tidak paham makna di dalam Al-Quran itu. Inilah yang paling kita khawatirkan, karena kemunafikan bukan perkara biasa. Kemunafikan itu merupakan perkara yang disebut dengan kejahatan laten dalam kehidupan kita. Makanya itulah pula yang menjadikan kita mendapatkan ada perkataan indah betul yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita, kadal Quran ayyakuna kullahu fi sya'nihim. Karena sesungguhnya Al-Quran itu bicara tentang munafik itu ada pada 17 surat. Bahkan ada satu surat khusus yang diberikan nama dengan surat Al-Munafikun. Dan ibu bapak tahu kenapa ada dua surat yang senantiasa disunahkan untuk dibaca Nabi pada hari Jumat, yaitu surat Al-Jum'ah dan Al-Munafikun pada surat subuh. Karena ternyata kata ahli tafsir, karena Nabi ingin terus mengingatkan urusan kemunafikan kepada para sahabat, supaya yang munafik mereka cepat sadar sebelum mereka menutup mata dalam kematiannya, dan supaya yang beriman betul-betul menjaga diri dari kemunafikan. Makanya satu surat yang harusnya dibaca oleh setiap khatib ketika habis khutbah itu dua surat, yaitu surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikun pada waktu sholat Jumat setelah dia khutbah ya. Bahkan kalau ibu dan bapak pada waktu sholat Jumat, sholat subuh, ibu-ibu kalau sholat subuh di rumah baca itu rakaat yang pertama surat Al-Jum'ah, rakaat yang kedua Al-Munafikun. Kalau anda hafal nggak usah dipaksakan, ya sudah Al-Ikhlas aja dulu sambil nanti kita baca. Tapi disitulah kita akhirnya paham bahwasanya kenapa itu dibaca setiap pekan oleh Nabi pada waktu sholat Jumat, karena Nabi ingin untuk memberikan alarm. Nabi ingin memberikan alarm. Kenapa memberikan alarm? Supaya setiap orang segera sadar dari kemunafikan sebelum semuanya terlambat. Dan orang beriman diingatkan setiap waktunya, jangan sampai kamu jatuh dalam kemunafikan. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan surat yang membicarakan tentang munafik ada 17 surat, tersebar 300 ayat. 300 ayat, 17 surat. Bahkan ada surat khusus yang Allah sampaikan menerangkan tentang orang munafik, semua sepak terjang mereka secara urut dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Munafikun, untuk memberikan arti kepada kita betapa besarnya urusan kemunafikan. Makanya Bapak Ibu kalau membaca surat Al-Baqarah, salah satu surat yang paling utama di dalam Al-Quran, dari 114 surat maka yang paling utama adalah surat Al-Munafikun. Mari kita lihat skema pada 20 ayat yang pertama. Kalau kita membaca pada 20 ayat yang pertama, ketika Allah menerangkan tentang orang bertakwa, Allah menerangkan 4 ayat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalatah. Itu sampai 4 ayat itu bicara tentang orang yang bertakwa. Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, Allah menceritakan di awal surat Al-Baqarah 2 ayat, yaitu pada ayat 6 dan yang ke-7. Orang kafir hanya diceritakan 2 ayat di awal surat Al-Baqarah. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 bicara tentang orang kafir. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, ketika Allah bicara tentang orang munafik, Allah bicaranya 13 ayat. Dari ayat 8 surat Al-Baqarah sampai ayat 20. Dan itu menceritakan tentang orang munafik.
di mana jumlah komposisi ayat yang Allah sampaikan tentang orang munafik lebih banyak dari komposisi ayat ketika menerangkan orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu mudah ditebak dan mudah diketahui posisinya di mana. Tapi orang munafik itu sesuatu yang tidak mudah ditebak kecuali Allah yang turun tangan langsung untuk menyibak bagaimana sifat terjang mereka. Berapa ayat tentang orang munafik? 13 ayat. Berapa ayat tentang orang kafir? 2 ayat. Berapa ayat tentang orang bertakwa? 4 ayat. Dari komposisi ayat di awal surat Al-Baqarah, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Imam Ibnu Katsir, disitulah kita betul-betul paham betapa merusaknya kehidupan orang munafik dan betapa rusaknya mereka ketika mereka sudah mati, ketika mereka pada terminal yang bernama terminal alam barzakh. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham doa kita bukan hanya sekedar husnul khatimah, tapi doa kita adalah bagaimana kita betul-betul terhindar dari kemunafikan. Makanya maaf, bapak dan ibu, setidaknya lakukanlah sepanjang hidup kita sekali saja 40 hari kita sholat di belakang imam, mengetahui takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari tanpa putus. Orang yang bisa melakukan itu selama 40 hari berdiri di belakang imam ketika dia sholat berjamaah tanpa luput dari takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka sesungguhnya Nabi memberikan garansi dengan 2, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Dia akan dibebaskan dari api neraka dan dia dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ustaz, saya sudah 39 hari mengikuti imam tidak kelewatan takbiratul ihram, tapi hari 40 kelewatan sekali, ngulang lagi dari awal. Kalau bagi ibu-ibu simple, ibu-ibu lebih mudah. Ibu-ibu berada di rumah, setiap adzan langsung ibu sholat, setelah qomat masjid langsung ibu sholat walaupun di rumah, dan ibu tidak ketinggalan itu selama 40 hari. Maka kedudukannya sama, ibu mendapatkan 2 garansi, garansi pembebas dari api neraka dan garansi dari kemunafikan. Gimana Ustaz? Dan itu susah. Ya, itulah salah satu hal yang bisa kita lakukan. Tapi maaf ya Pak, jangan mengancam imamnya. Mas, imam ya? Iya. Jangan sholat sebelum saya datang ya Mas. Awas kalau udah sholat dulu. Ini saya sudah dapat 32 hari nih, tinggal 8 hari. Nanti kalau saya pas ketiduran, tolong tunggu saya. Kalau saya belum datang, miss call. Jangan. Tapi nanti kita bahas apa sih yang menjadikan kita terbebaskan dari kemunafikan. Sekarang mari kita bahas. Ada 20 poin tentang kemunafikan yang harus kita mengerti. Ada berapa? Ada 20 poin. Ada yang bawa pulpen? Pulpen saya mati. Ada yang bawa pulpen? Gak ada, ya sudahlah, saya Ustadz ngalah, nggak apa-apa. Sekarang mari kita bahas. Oh ada, jazakallahu khair. Semoga Allah berkahi antum, dan semoga antum dan saya terbebas dari kemunafikan. Kita bahas yang pertama. Sesungguhnya mana dalilnya bahwasanya ternyata kemunafikan itu merupakan perkara yang merusak pada kehidupan seseorang ketika seseorang itu berada pada terminal pertama, yaitu ketika mereka di alam barzakh. Maka sesungguhnya di dalam satu riwayat Bukhari diterangkan oleh Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari ini nanti berkaitan tentang riwayat yang datang dari Bara' bin Azib, artinya dengan sanad yang sahih. Manusia nanti ketika mereka bermalam yang pertama di malam kubur, dan ketika mereka bermalam yang pertama di alam barzakh, tentunya kita sama-sama sudah mengetahui dan mengimani manusia nanti akan menghadapi fitnah dan ujian, di mana fitnah dan ujian itu pengujinya itu adalah Allah melalui 2 malaikat, yaitu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Itulah penguji kita yang pertama. Maka siapapun yang mampu melewati setiap pertanyaan yang diajukan oleh penguji bernama malaikat Munkar dan Nakir, maka sesungguhnya Allah telah membenarkan iman, karena iman kita belum menjadi benar sampai kita mampu menyelesaikan ujian pertama oleh 2 malaikat sebagai penguji, representasi dari Allah ketika menguji kita yang pertama. Jadi iman kita itu sekarang itu betul-betul nanti klimaksnya kalau kita sudah ditanya oleh malaikat 2, malaikat Munkar dan Nakir.
Kalau kita mampu menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan itu tidak bisa dijawab dengan ingatan kita dan IQ kita, tapi dengan amal kita, dan ketika Allah meneguhkan perkataan kita sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah meneguhkan perkataan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Maksudnya Allah meneguhkan perkataan orang beriman ketika di akhirat itu kapan? Ketika mereka mendapatkan pertanyaan dari penguji malaikat Munkar dan Nakir. Allah yang bimbing ucapannya untuk menjawab pertanyaan dari pengujinya malaikat Munkar dan Nakir dengan benar. Siapa Robku? Dia jawab Allah tanpa keraguan, karena pun dia tidak pernah ragu kepada Allah ketika di dunia. Siapa nabimu? Rasul, karena dia menegakkan sunnah setiap waktunya dan setiap saatnya. Apa agama yang diutus kepadamu? Maka dia pun menjawab bahwasanya itu adalah Islam. Satu persatu ketika pertanyaan itu diajukan kepadanya, lalu dia mampu menjawab. Bapak dan Ibu tahu apa gerangan yang terjadi setelahnya? Kalau dia mampu menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat penguji itu, maka Allah di atas arsy-Nya, lalu Allah berfirman, Shadaqa abdi. Nah, ini perkataan ini didengarkan semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hambaku itu telah benar. Disitulah iman kita telah dibenarkan oleh Allah. Kalau iman kita telah dibenarkan oleh Allah, selesai dunia akhirat kita. Kalau Allah sudah mengatakan Shadaqa abdi, hambaku itu telah benar. Karena klimaks kehidupan orang beriman itu, final exam-nya itu ketika kita ditanya oleh dua penguji malaikat Munkar dan Nakir. Kalau Allah sudah mengatakan Shadaqa abdi, langsung beriringan kayak kolom mutiara berjatuhan, dan kita mendapatkan banyak fasilitas. Pintu barzah kita dibuka hingga ke surga, ditemani dengan orang yang rupawan, ditidurkan sebagaimana pengantin baru, dan tidak ada kegiatan kecuali keliling di antara keluarganya yang telah mendahului dia, supaya mereka menghabiskan waktu bersama sembari mereka tidur layaknya pengantin baru, sampai nanti ketika hari kiamat ditegakkan. Bosan di alam barzah? Tidak ada bosan, karena mereka keliling-keliling saja dari satu keluarga kepada keluarga yang lain, di antara keluarga-keluarganya yang beriman. Itulah kenapa kita disunahkan kalau meninggal dunia pakai dan pilih kain kafan yang bagus. Kenapa? Karena kain kafan itu akan dipakai dalam dua seremonial. Satu, ketika nanti di barzah kita akan kunjung kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita ketika sama-sama mendapatkan keselamatan kehidupan barzah. Dua, akan dipakai kembali ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, lalu kita nanti dalam kondisi telanjang sampai akhirnya batas waktu kita memakai pakaian kembali. Pakaiannya apa? Pakaian kain kafan yang dulu dikenakan kepadamu ketika meninggal dunia. Boleh nggak Ustadz mempersiapkan kain kafan? Boleh. Itu bukannya ngalup Ustadz pamali, enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas mempersiapkan kain kafannya dari pakaian yang beliau kenakan ketika mengikuti perang Uhud. Ya, Mu'ad bin Jabal mempersiapkan kain kafan yang di dalamnya ada hibaroh, ada coraknya. Ya, jangan pasrah. Udahlah beli kain kafan di toko jenazah. Ya tidak apa-apa, itu juga nggak salah. Tapi harusnya kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita. Jangan cuek sama diri kita sendiri. Makanya ketika kita sering mengadakan program di sini, melepasmu untuk yang terakhir kalinya, kita berikan contoh itu kain kafan yang terbaik itu kayak apa. Dan kalau kita berkelapangan harta, beli kain kafan yang ada coraknya supaya bisa kita kenakan, karena Nabi mengatakan kalau kamu punya kelapangan harta, pakai pakaian kain kafan yang bagus. Kita tinggalkan kain kafan. Maka kegiatannya apa ketika dia menyelesaikan ujian dari penguji pertama malaikat Munkar dan Nakir? Dilapangkan sampai dia melihat surga, didampingi dengan orang yang rupawan yang akan menemaninya dalam kebaikan. Dia mengunjungi keluarga-keluarganya sebagaimana burung berkumpul di atas dahan, dan dia tidur. Kenapa tidur? Karena dia lelah ketika melakukan ketaatan pada waktu di dunia, dan ketika di akhirat waktunya istirahat dimulai ketika dia di halte persinggahan. Maka sebelum dia mendapatkan itu, akan ditampilkan sosok seorang laki-laki. Sebelum dia mendapatkan sebuah kalimat legitimasi dari Allah, Shadaqa abdi,
ketika habis ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinu alladhi ursilta fika, maka sebelum nanti dia mendapatkan kesaksian dari Allah kalau imannya itu dibenarkan oleh Allah, dalam hadis riwayat Bukhari diperlihatkan kepadanya sosok laki-laki. Ma taquluna fi hadzal rajul, apa yang kalian komentari tentang laki-laki ini? Disitulah kalau kita mengenal Nabi, mempelajari sunnahnya, maka kita mengenali Nabi Muhammad lebih kita kenali daripada kita mengenali anak kita. Ibu dan bapak, kalau saya tanya, anaknya punya tompel nggak pak? Pasti bapak dan ibu yang paling tahu. Kalau bapak ibu tanya ke saya, anak-anak saya punya tanda lahir nggak? Saya bisa nyebutin, anak nomor 4 di sini, nomor 5 di sini. Dan kita nanti akan mengenali Rasulullah lebih daripada kita mengenali anak kita sendiri. Kalau kita beriman, ketika kita ditanya ma taquluna fi hadzal rajul, maka sesungguhnya ketika ditanya apa yang kalian katakan tentang orang ini, maka dia langsung lantang tanpa keraguan sedikit pun menjawab, hadza Muhammad bin Abdullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Ini adalah Nabi Muhammad, penutup para nabi dan para rasul. Saat itulah imannya dibenarkan oleh Allah. Shadaqa abdi. Itulah kalimat puncak yang paling nikmat ketika kita di dunia sebelum nanti pindah ke akhirat, yaitu kepada kehidupan barzakh. Jadi puncak ujian kita itu di dunia, karena sebelum ke akhirat itu masih dalam kondisi di dunia walaupun kita di alam barzakh, yaitu kalau ibu dan bapak dan saya, moga-moga kita nanti mendengarkan kalimat yang Allah sampaikan di atas arsy-Nya. Shadaqa abdi. Kapan? Menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dan kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Ada yang kedua, yang bermalam pertama di alam kubur dan mereka tidak akan pernah mampu menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Ketika ditanya man rabbuka, tidak mampu menjawab. Man nabiyuka, tidak mampu menjawab. Apa agama yang diutus kepadamu, dia tidak mampu menjawab. Maka sesungguhnya dikatakan oleh Imam Bukhari dalam riwayat yang disampaikan dari Rasulullah, wa amal munafik awil murtab, adapun orang munafik setelah dia tidak mampu menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir, diperlihatkanlah sosok laki-laki sebagaimana sosok itu diperlihatkan kepada orang beriman. Tapi giliran orang munafik pun diperlihatkan. Mataquluna fi hadzal rajul, apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Wa ammal munafiq afil murtab fayaqulu la adri, maka sesungguhnya orang tersebut mengatakan saya tidak tahu siapa orang ini. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, orang ngomong tentang dia tapi saya ikut-ikutan aja, tapi dia tidak pernah mampu mengetahui kalau itu adalah Rasulullah. Imam Bukhari ketika menyampaikan hadis ini, beliau menjelaskan tentang perihal yang menakutkan, bahwasanya kemunafikan itu merupakan salah satu di antara biang kerok rusaknya kehidupan barzakh seseorang. Sehingga ketika pada saat dia tidak mampu menjawab dan mengenali Rasulullah SAW, pada saat itulah dia terkategori sebagai orang munafik, dan pada saat itulah dia mendapatkan hantaman pertama di alam kubur sebelum mendapatkan hantaman berat pada kehidupan di akhirat. Makanya maaf kalau boleh saya berkata, kalau kita berbeda dengan orang satu RT, mungkin Allah tidak mengadab kita. Kalau kita berbeda dengan orang satu kabupaten, mungkin Allah tidak mengadab kita. Kalau kita berbeda dengan orang satu negara, mungkin Allah tidak mengadab kita. Tapi kalau kita berbeda dengan satu orang, dan orang itu adalah Nabi Muhammad, apalagi kita sampai membenci satu orang itu, tamat hidupmu dunia dan akhirat. Dimulai dari kehidupan matimu ketika kamu sudah membenci Nabi Muhammad. Makanya perihal nomor satu ini penting. Yang merusak kehidupan terminal pertama itu adalah kemunafikan. Kalau sudah rusak terminal pertama, rusak kehidupan berikutnya. Dan inilah yang saya sebut dengan bahaya laten. Kenapa bahaya laten? Karena tidak terasa. Zina terasa, khamr kerasa, nggak bisa disebut bahaya laten. Orang makan riba kerasa, dia makan riba kok mendapatkan barang secara instan, kan kerasa. Tapi munafik itu bahaya laten yang tidak terasa. Bahkan terkadang pelakunya pun tidak sama sekali merasa. Makanya sampai Hasan Al-Basri ditanya,
Kalau gimana orang itu merasakan kemunafikan? Kalau ada orang sering merasa dirinya munafik, berarti insya Allah dia bukan munafik. Tapi kalau orang itu merasa dirinya bukan munafik, justru dia munafik. Itu kata Hasan Al-Basri. Saya ulang kembali, kalau ada orang gitu setelah mendengar tentang kemunafikan, dia khawatir jangan-jangan saya munafik, jangan-jangan saya munafik. Dan nanti kita akan bahas definisi munafik ya, karena definisi munafik itu jangan diartikan dengan definisi orang Jakarta. Definisi orang Jakarta kalau mereka mendefinisikan munafik itu apa? Pura-pura nggak mau, hatinya mau, munafik. Nah, tidak gitu, tidak gitu Bambang, tidak gitu. Munafik itu nanti kita akan jelaskan. Tapi kalau ada seseorang merasa dirinya itu munafik, berarti dia adalah orang insya Allah bukan munafik. Tapi kalau ada orang merasa bahwasanya dia aman dari kemunafikan, malah justru dia munafik. Makanya maaf ya, salah satu ciri yang terkadang mudah kita lihat dari orang munafik, entah pada diri kita atau orang lain, adalah orang munafik itu gampang sekali berbohong. Dan orang munafik itu gampang sekali menggunakan kalimat Allah hanya untuk menegaskan dirinya beriman. Demi Allah ya saya muslim ya, demi Allah ya muslim ya, diulang-ulang depan kamera, padahal nggak ada yang nanya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Di dalam surat Al-Munafiqun dijelaskan mereka mengambil sumpah untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Dan yang paling kentara itu apa? Sering berkoar-koar dirinya adalah muslim. Demi Allah ya, walaupun banyak orang nuduh saya ini bukan orang muslim, demi Allah saya muslim, demi Allah saya muslim. Ngomong walaupun nggak ditanya. Karena seorang muslim itu nggak akan pernah dia mengatakan demi Allah dirinya muslim. Dia udah tahu kalau dirinya muslim. Nah, itulah orang munafik. Tapi maaf ya, nanti kalau kita belajar ini bukan berarti nanti kita menuduh orang gampang dengan kata munafik. Mbak, dari pelajaran Baitul Syakirin kemarin kelihatannya Mbak itu munafik deh Mbak. Jangan. Maka disitulah kita akhirnya mengetahui bahwasanya kemunafikan itu merupakan perkara yang berat. Dan itulah yang disampaikan bahwasanya di dalam riwayat Bukhari, mana hadisnya bahwasanya kemunafikan itu merusak kehidupan seseorang ketika mereka di alam barzah, ketika nanti dihadirkan Nabi dan dia tidak akan bisa menjawab Nabi. Karena yang membenci Nabi itu hanyalah dua. Kalau bukan orang kafir, pasti dia munafik. Kalau orang kafir membenci Nabi, wajar, ideologi mereka menuntut untuk itu. Tapi kalau orang mengaku dirinya muslim tetapi dia membenci Nabi, membenci perilaku Nabi, mengomentari perilaku Nabi, bahkan merasa lebih pintar daripada baginda Nabi, itulah yang disebut dengan bahaya laten kemunafikan. Saya jadi teringat apa yang pernah disampaikan Imam Nawawi di dalam kitabnya Bustanul Wa'idhin. Ada orang itu tidak suka dengan Nabi sampai akhirnya mereka mengomentari sunnah Nabi. Nah, salah satu sunnah yang dia tidak suka yaitu adalah bersiwak. Maaf ya Ibu dan Bapak, saya sampaikan ini merupakan bagian dari sebuah prinsip. Bapak Ibu kalau belum bisa mengamalkan sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau mengolok-olok, itu jangan. Perilaku sebagian orang yang mungkin pernah melukai Ibu dan Bapak, jangan sampai menjadikan kita membenci perbuatan sunnah yang dikerjakan. Walaupun terkadang kita pernah dikecewakan sama orang yang mengaku dirinya sedang mengamalkan sunnah. Yang kita benci orangnya, sunnahnya tidak pernah salah. Paham di sini? Nah, ada orang pada zaman Imam Nawawi masih hidup sampai beliau menuliskan di dalam kitabnya Bustanul Wa'idhin. Ada orang itu tidak suka orang bersiwak, tidak suka dia. Dia menganggap siwak itu merupakan hal yang paling lucu dan menggelitik dan paling menggelikan. Ngapain sih siwak? Lalu dia demonstratif untuk memperlihatkan. Padahal maaf, kalaupun dia tidak mau untuk mengamalkan siwak itu sendiri karena belum mampu, tidak apa-apa. Allah tahu kemampuan kita. Kalau memang belum mampu. Tapi kalau sudah mengolok-olok, itu beda pasal. Maka satu waktu anaknya bersiwak. Anaknya bersiwak. Marah, geram dia ketika melihat siwak itu ada di dalam rumahnya. Direbutlah siwak itu, terus dipakai untuk membersihkan pantatnya. Pasti membersihkan. Terus dilempar. Tidak sampai 1 bulan setelah kejadian tersebut, maka orang tersebut mendapatkan sakit yang sangat mengerikan, di mana dia bentol-bentol seluruh badannya, lalu mengeluarkan binatang-binatang hidup dari bentolan itu. Itu yang menyampaikan Imam Nawawi.
Itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti betul bahwasanya kemunafikan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, sehingga akhirnya menjadikan kita kembali tadi bahwasanya kemunafikan itu merupakan perkara yang menjadikan seseorang itu hilang harapan dalam kehidupan barzah. Makanya mencintai Nabi itu yang membedakan kita dengan orang munafik. Orang munafik itu mereka mengakui Nabi tapi tidak mencintai Nabi dan tidak mencintai apa yang turun dari syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita membahas satu perkara. Ketika kita mendapati bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat sangat mengkhawatirkan kemunafikan, maka sesungguhnya kita mendapatkan bahwasanya poin yang pertama yang paling penting adalah orang munafik adalah orang yang terkadang paling sulit mendapatkan hidayah. Ini yang pertama. Jadi salah satu fakta tentang kemunafikan dari 20 fakta yang akan kita bahas supaya kita mampu untuk mendiagnosa diri kita apakah diri kita termasuk orang munafik ataukah tidak. Fakta yang pertama yang paling mengerikan dalam realitas kehidupan tentang orang munafik itu apa? Orang munafik itu terkadang begitu sulit untuk mendapatkan hidayah. Bahkan tingkatan hidayah yang mampu diterima olehnya terkadang lebih sulit daripada hidayah yang diterima sama orang kafir. Makanya kenapa? Karena sesungguhnya penyebabnya salah satunya terletak pada kondisi hatinya. Kondisi hatinya orang munafik itu disifati oleh Nabi di dalam satu riwayat yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Orang munafik itu memiliki hati yang berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu hatinya terkunci. Hatinya terkunci, Pak. Dan kunci itu bisa lepas dengan adanya hidayah. Makanya terkadang kita menjumpai dan kita mendapatkan banyak orang ketika mereka dalam kondisi kufur lalu mendapatkan hidayah yang tampaknya sederhana akhirnya bisa masuk Islam, dan itu tidak berlaku bagi mereka yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Saya pernah, ini pengalaman saya sendiri, ada dua orang yang masuk Islamnya bagi saya unik. Satu, ada salah satu orang Bandung, dia masuk Islam. Lalu saya tanya, dulu Mang, kenapa masuk Islam Mang? Iya Ustadz, saya tuh dulu kalau sering capek nyetir berhentinya di depan masjid. Lalu saya tuh melihat orang tuh kalau masuk masjid tuh wajahnya suntuk semuanya, berminyak, suntuk gitu. Tapi nanti kalau mereka sudah masuk masjid kira-kira setengah jam, saya lihat mereka keluar tuh wajahnya bercahaya, Masya Allah, minyaknya hilang gitu. Jerawatnya hilang nggak? Kalau jerawat masih Ustadz kan. Bercanda saya. Akhirnya saya tuh melihat kenapa ya orang kalau masuk masjid itu tuh tenang gitu. Makanya saya mikir, oh mungkin itulah kenapa laki-laki kalau sholat Jumat saking tenangnya tidur semuanya. Ibu-ibu jangan gitu, nggak pernah ngerasain beratnya sholat Jumat sih. Jangan suka ngejek laki-laki. Kami laki-laki itu ibadahnya berat-berat Bu. Nggak. Maka karena beliau itu melihat itu masuk Islam, simpel atau tidak? Simpel, sederhana. Ada lagi tetangga saya, ketika beliau masuk Islam, saya tanya, kenapa Umu pengen masuk Islam Mbak gitu? Iya Ustadz, saya itu sering mimpinya disuruh wudhu, padahal beliau pengajar di sekolah Kristen di Jakarta Pusat. Jadi ketika saya tidur, saya bermimpi disuruh wudhu. Saya bilang saya non muslim, wudhu. Saya bangun Ustadz. Beberapa hari kemudian saya tidur kembali, mimpi lagi disuruh wudhu. Masya Allah ya. Padahal bapak-bapak dan ibu aja nggak pernah mimpi disuruh wudhu kan. Disuruh wudhu. Akhirnya mimpi itu menjadi momok yang menakutkan. Dan akhirnya ketika sebelum tidur sempat akhirnya trauma dia. Nanti saya tidur suruh wudhu lagi saya. Karena beliau akhirnya membangun barrier dengan tidurnya. Akhirnya malam kadang-kadang tidak bisa tidur. Akhirnya dia terdorong sebuah bisikan, cobain wudhu. Cobain wudhu. Dan ini di luar mimpinya. Akhirnya dia buka YouTube. Ketika dia buka YouTube, di situ ada tutorial wudhu. Diikutin wudhu. Padahal saat itu dia belum masuk Islam. Dia wudhu, diikutin semuanya. Dia ngerasain kok tenang banget rasanya. Perasaan ini tidak pernah saya dapatkan ketika saya pulang dari salon. Padahal kalau dari salon saya bayarnya mahal Ustaz. Dalam hati saya sudah tahu insya Allah itu mahal. Tapi dia mengatakan bahwasanya setiap dia berwudu dia merasakan tenang.
Akhirnya itulah yang mendorong dia akhirnya untuk mempelajari Islam dan masuk Islam. Simpel atau tidak simpel? Simpel. Mungkin bapak dan ibu pernah punya kerabat dan punya teman yang ternyata perjalanan masuk Islamnya simpel dan sederhana. Mungkin ada yang masuk Islam gara-garanya sering sakit, mungkin dijadikan tumbal gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Yang ketawa berarti tahu maksudnya. Artinya masuk Islam itu terkadang kisahnya tidak pernah kita bisa rekayasa dan tidak pernah bisa kita duga. Tapi beda dengan orang munafik. Kalau hatinya orang kafir itu terkunci, mughlaq, qalbun mughlaqun, dia hatinya terkunci. Beda dengan munafik. Munafik itu disifati oleh Nabi qalbuhu qalbun mangkusun. Maka sesungguhnya hatinya orang munafik itu tidak terkunci, tetapi kata Nabi hatinya terbalik. Kalau hati sudah terbalik, sebagai ilustrasi yang memudahkan kita semuanya, ini terbalik. Kalau sudah terbalik, mau diapain coba? Ditetesi dengan ilmu yang disifati oleh Allah dengan air, nggak bisa masuk. Gimana ditetesin? Muntah. Makanya kadang-kadang kita dapati orang munafik ketika kita berikan hidayah dan kita sampaikan ayat, terkadang mereka menjawabnya, saya sudah hafal ayatnya. Saya sudah ngerti daripada kamu. Sehingga Nabi mensifatinya itu dengan kolbun mangkusun. Kalau mangkusun itu ekstranya luar biasa untuk memberikan hidayah. Makanya Abdullah bin Ubay, apa kurangnya Abdullah bin Ubay dari faktor-faktor yang harusnya mendatangkan hidayah? Siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik terbesar sepanjang umatnya Nabi Muhammad SAW. Supaya nggak terbalik, saya isi aja. Ibu dan bapak nggak punya kan? Sabar. Abdullah bin Munafik itu tokoh munafik terbesar sepanjang umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua faktor iman itu dia miliki, Pak. Satu, pintar bahasa Arab. Coba, bapak ibu bahasa Arab bisa? Bisa. Kita orang Arab. Lah kan saya ngomong bener orang, ya kan? Dia paham ayatnya, dia paham artinya. Dia hidup pada saat Quran diturunkan. Dia hidup pada saat Quran diturunkan. Padahal ketika ayat diturunkan itu mukjizat terbesar yang pernah terjadi pada kehidupan manusia. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kebersihan hatinya, kesucian jiwanya, dan bagaimana Rasulullah SAW sangat mencintainya walaupun beliau membalasnya dengan kejahatan. Ibu tahu Abdullah bin Ubay itu bukan hanya jahat, dia membangun masjid namanya Masjid Dirar. Yang masjid itu dibangun hanya untuk bisa memuluskan rencana mereka membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang menjadikan perang Uhud akhirnya mundur beberapa ratus orang itu orang munafik. Yang menuduh ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal itu orang munafik. Semua kejahatan itu dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah tetap mencintai Abdullah bin Ubay. Bahkan ketika beliau pada saat Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Rasulullah berkata, kalaupun aku tahu 100 kali memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay dan tidak diterima oleh Allah, aku pun tetap akan memintakan ampunan. Saking bersihnya Nabi, hatinya Nabi. Tapi walaupun Quran diturunkan, hidup pada zaman Nabi, ketika sholat menjadi makmumnya Rasulullah SAW, mengetahui semuanya, tapi Abdullah bin Ubay tetap menjadi munafik sampai dia meninggal dunia. Yang tidak munafik siapa? Anaknya, namanya Abdullah, dan menjadi sahabat besar sebagaimana Ikrimah putranya Abu Jahal. Makanya ketika anaknya Abdullah mendengar Nabi, bahwasanya Nabi beliau mendengar desas-desus akan membunuh orang munafik, maka anaknya datang kepada Nabi dan menghadap dan berkata, ya Rasulullah, kalau memang sudah turun perintah dari Allah untuk membunuh orang munafik dan termasuk di dalamnya itu adalah bapakku, biarkan aku yang membunuhnya ya Rasulullah, untuk menunjukkan tekad imanku, supaya aku tidak pernah melihat dalam sisa hidupku orang yang membunuh bapakku lalu aku dendam dan membunuhnya nanti, biar aku aja yang membunuhnya. Itu berarti kemunafikan tidak diwariskan. Tapi Nabi mendakwai Abdullah bin Munafik itu sepanjang hidup, memberikan dispensasi, memberikan rukhsah, memberikan udzur, terus-terusan. Tapi kenapa? Qalbuhu qalbun mangkusun, hatinya sudah terbalik. Kalau sudah terbalik begini, apapun nasihat tidak bisa, kecuali yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya maaf ya ibu dan bapak,
Apa faktor penyebab orang jadi munafik? Bodoh terhadap syariat. Itu merupakan faktor pertama orang menjadi munafik. Nah itu kalau ada orang ahlul Quran jadi munafik. Faktor kedua, cinta sama dunia. Dua inilah faktor yang menjadikan orang menjadi munafik. Maka disitulah akhirnya kita memahami poin yang pertama. Jadi akhirnya disitulah kita mendapatkan hatinya orang munafik itu hatinya qalbu mangkusum. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi sebagaimana keterangan dari Ibnu Abi Mulaika. Makanya itulah yang menjadikan Umar bin Khattab aja khawatir terhadap menjadi munafik. Umar bin Khattab itu takut jadi munafik. Makanya beliau itu sering berulang-ulang tanya kepada Hudzaifah ibn Yaman. Dan ibu tahu, bapak ngerti siapa sahabat Nabi yang paling tahu orang munafik pada zaman Nabi? Namanya Hudzaifah ibn Yaman. Diimla oleh Nabi. Diimla itu dibacain Nabi. Ini loh orang-orang munafik yang hidup pada zamanku. Lalu Hudzaifah mencatat satu persatu itu nama-namanya. Dan yang paling tahu hanya Hudzaifah ibn Yaman. Dan nama itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun sampai Hudzaifah ibn Yaman itu meninggal dunia. Dan siapa yang paling khawatir di antara seluruh para sahabat? Salah satunya Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu selalu nanya, saya munafik enggak? Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, saya tidak mau jawab. Setingkat Umar bin Khattab, orang yang pernah dinobatkan oleh Nabi sebagai penghuni surga ketika berada di atas gunung Uhud sebagai orang yang akan mati syahid. Setiap ketemu Hudzaifah, saya munafik enggak? Saya nggak mau jawab. Saya munafik enggak? Saya nggak mau jawab. Makanya Umar bin Khattab pintar. Kalau ada orang meninggal dunia, maka dia melihat Hudzaifah ibn Yaman. Kalau Hudzaifah ibn Yaman datang menyolati, dia ikut menyolati. Tapi kalau ada orang meninggal dunia di Madinah, kok Hudzaifah ibn Yaman tidak menyolati, Umar bin Khattab tidak nyolati. Kenapa? Khawatir jangan-jangan itu nama orang munafik yang disampaikan Nabi kepada Hudzaifah dan menjadi alasan Hudzaifah tidak mensolati. Karena orang munafik kalau meninggal dunia tidak disolati. Masya Allah. Makanya dalam beberapa riwayat sampai Umar bin Khattab pintar. Ketika ditanya, saya munafik enggak? Enggak. Apa? Saya munafik enggak? Enggak tahu. Kalau saya meninggal kamu nyolatin enggak? Karena dia pikir dengan jawaban itu akan tahu apakah dia munafik atau enggak. Maka disitulah kita paham orang munafik itu hatinya terbalik. Proses terbaliknya itu prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya kurikulum pendidikan itu penting. Makanya saya berharap menteri pendidikan yang ngurusin pendidikan dari Sabang sampai Merauke itu orang yang paham akidah, minimal tidak liberal dan minimal tidak sekuler, supaya betul-betul kehidupan itu diikat dengan Allah gitu loh. Ilmu pengetahuan umum itu mulia selama selalu dikaitkan dengan Allah, dan jangan menjadi sekuler. Karena ketika sudah sekuler, buah dari kebodohan itu minimal sekuler, paling parahnya menjadi munafik. Kalau sudah menjadi munafik, disampaikan ayat, maka mereka mengolok-olok. Disampaikan syariat, mereka rendahkan syariat. Makanya mereka parah dari para pendosa. Karena para pendosa, bisa jadi mereka membela Islam ketika pada saat dilecehkan. Tapi munafik tidak akan pernah membela Islam. Ada enggak pembela dari agama Allah itu dari kalangan pendosa? Ada. Kata Rasulullah SAW bahwasanya agama ini akan ditolong salah satunya dari pendosa sekalipun. Iya, dan kejadian banyak di banyak tempat. Contoh kejadian dulu ketika terjadi malapetaka di Ambon. Maka yang membela kejadian di Ambon salah satunya orang-orang yang mereka itu justru preman yang minum khamr, tapi ketika mereka tahu Islam itu dilecehkan, mereka maju yang terdepan. Karena para pendosa itu belum tentu munafik. Belum tentu munafik. Para pendosa itu belum tentu munafik. Mereka mungkin melakukan dosa besar, tapi mereka tidak menjadi munafik. Kita lihat nggak, kadang-kadang saya dengar dari beberapa cerita teman-teman yang masuk di penjara, mereka berkata, orang-orang di lapas itu, mereka tahu kadang mereka itu pendosa. Makanya kalau ada orang alim dan solih masuk penjara, mereka itu hormat. Dan mereka mencintai, karena mereka tahu kadang mereka tidak sama dengan orang solih. Itu pendosa. Pendosa itu belum tentu munafik. Tapi munafik pasti pendosa di hadapan Allah. Makanya kadang-kadang biyadil fajir, Allah itu menolong agama ini dengan tangannya para pendosa. Itu sekarang kejadian. Ada nggak orang preman di terminal kalau kita ngobrol mungkin sambil dia minum, sambil contoh ya, bismillahirrahmanirrahim, minum es jeruk, bukan minum itu. Di terminal itu kadang-kadang kalau kita tanya, Pak,
nanti kalau Islam dilecehin, bilang enggak, ambil minum. Yang bela Ustaz, gitu. Bahkan banyak itu peminum-peminum khamr itu kalau ditanya tentang Palestina, mereka mau bantuin Palestina enggak? Mau mereka. Mereka tidak segan untuk bantu Palestina. Bahkan mereka berkata, mati juga nggak apa-apa kalau bela orang Palestina dan membunuh orang Yahudi. Ustaz, seneng saya. Dan itu perkataan yang sering saya dengar. Itulah pendosa. Kalau munafik tidak akan. Munafik nggak akan pernah memberikan loyalitas kepada Islam. Kenapa? Di dalam akar hatinya sudah membenci terhadap Islam. Hatinya kolbun mangkusut, dia terbalik. Mau diguyur air muntah, mau digayur makanan muntah, mau dikasih apapun muntah. Makanya mendakwai orang munafik itu biasanya susah. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Makanya jangan sekali-kali kita lengah untuk berdoa supaya kita tidak termasuk orang munafik. Orang yang merasa aman dari kemunafikan, maka sesungguhnya dia berarti munafik. Tapi orang yang khawatir dirinya munafik, maka sesungguhnya dia adalah orang yang insya Allah di dalam hatinya ada keimanan. Itulah yang membedakan. Maka yang pertama yang kita jumpai dan kita dapatkan, fakta pertama dari kemunafikan itu adalah qalbuhu qalbun mangkusun. Hatinya mereka itu betul-betul terbalik. Yang kedua, poin yang kedua yang kita dapatkan dari kemunafikan adalah bahwasanya kemunafikan itu dia adalah orang-orang yang mereka itu menjadi orang yang lebih khusyuk di hadapan orang, tetapi menjadi orang yang berdosa di tengah kesepian. Ini yang kedua. Khusyuk di hadapan manusia, tapi berdosa di tengah kesepian. Ya, makanya disitulah kita mendapati bahwasanya hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, laisa salatan athqalu alal munafiqina minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik untuk mereka mengerjakan kecuali terletak pada salat isya dan salat fajar. Kenapa Nabi menyebutkan salat isya dan salat fajar? Karena salat isya dan fajar itu pada saat dulu ketika Nabi masih hidup, itu salat yang dikerjakan ketika malam sudah menyelimuti dan malam belum hilang, sehingga pandangan manusia terhadap orang di sebelahnya itu menjadi sangat terbatas karena terbatasnya cahaya pada zaman itu. Jadi kalau pada zaman Nabi, jarak pandang sahabat untuk memandang siapa yang ada di sampingnya itu hanya beberapa meter. Shaf yang pertama tidak melihat shaf yang di belakang atau yang di tengah. Shaf yang di tengah tidak melihat shaf yang di belakang karena terbatasnya cahaya. Itu kondisi sholat isya dan sholat subuh. Makanya akhirnya dari hadis Nabi dalam riwayat Bukhari bahwasanya tidak ada sholat yang paling berat kecuali adalah sholat isya dan sholat subuh. Disinilah para ulama mendefinisikan orang munafik itu memiliki ciri. Cirinya apa? Terkadang kita bisa menjumpai orang munafik itu adalah menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi mereka menjadi walinya setan di tengah kesepian. Kalau di depan orang banyak dia walinya Allah, tapi pada saat satu persatu orang sudah mulai hilang, di saat itulah dia berganti jubah, lalu dia menjadi musang yang sebenarnya. Musang berbulu domba, ya, dia menjadi musang. Ketika banyak orang dia berbulu domba, tapi ketika nanti sudah pergi semua orang, dialah serigala yang sesungguhnya. Makanya akhirnya orang semacam ini akhirnya dibuat kesimpulan lebih detail lagi oleh para ulama. Apa itu? Ini peringatan untuk kita semuanya, yaitu mereka lebih takut dengan dosa bukan karena Allah, tapi mereka takut dengan dosa karena pandangan manusia, sehingga akhirnya menjadikan mereka senantiasa mengikuti kemana arahnya pandangan manusia. Kemana arah pandangan manusia dia akan mengikutinya. Di mana di situ tidak ada pandangan manusia, dia tidak akan berada di situ.
Setiap pandangan manusia mengarah dan tertuju, disitulah dia akan menjadi objek dari setiap pandangan manusia. Tapi dia tidak pernah menjadi objek ketika tidak ada yang memandang. Ketika sepi, dia berubah total 180 derajat. Ustadz, siapa dari kita yang tidak melakukan dosa kecuali pada saat sendirian? Betul. Yang membedakan cuma satu. Kalau kamu betul-betul berubah 180 derajat, berbeda kondisinya ketika kamu di depan orang banyak, dan perbedaan itu sampai persis 180 derajat, fix dan confirm, itu merupakan salah satu karakteristik kemunafikan. Jadi mereka pandai sekali untuk membuat eksistensi di depan manusia. Orang-orang yang mereka senantiasa ingin mengejar validasi dari setiap ucapan dan pujian manusia. Tapi mereka tidak pernah peduli bagaimana posisi mereka dan keeksistensi mereka di hadapan Allah. Sehingga malam-malamnya mereka bagaikan bangkai, tapi siangnya mereka bagaikan serigala dan harimau yang berpindah dari satu rekaman menuju kepada rekaman berikutnya dengan luar biasa. Orang munafik itu paling senang ngejar duit. Makanya akhirnya sebagaimana sifat umum penduduk neraka. Apa sifat umum penduduk neraka? Kalau malam jadi bangkai, kalau siang jadi harimau, pindah dari satu tempat ke tempat, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah letih. Apa itu lemah? Gak ada lemah bagi dia. Tapi sekali tidur, tidak ada yang membangunkan kecuali sinar matahari yang telah muncul begitu tinggi. Sehingga ketika sholat subuh jam 9, itu pun kalau sholat subuh, sampai dia bingung, ini subuh atau duha ya gitu. Saking begitu giatnya mereka. Sehingga apa? Ya pengaruh dunia. Makanya tadi kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, sesungguhnya penyebab kemunafikan itu ya cuma dua basicnya. Kalau tidak bodoh, itu adalah dunia. Makanya kalau Imam Ibnu Katsir lalu mengatakan munafik itu ada dua grade, munafik itu ada dua tingkat. Nanti dibaca di awal-awal tafsir Imam Ibnu Katsir. Ada yang namanya zu'ama, pembesar munafik. Ada yang namanya muqallid, pengikut follower kemunafikan. Follower kemunafikan itu biasanya kebodohan, suka kagum dengan penelitian barat, orang yang tidak beriman, suka kagum dengan apa yang muncul dari perkataan manusia walaupun tidak ada dasarnya. Allah tidak menyampaikan, cepat gumunan. Kapan orang itu cepat gumunan? Kapan orang itu cepat kagum sama orang? Kalau tidak punya basic keilmuan. Sehingga apa-apa itu cepat kagum. Saking kekaguman itu menjadikan dia akhirnya terputus referensinya pada ilmunya dia sendiri, pada agama dia sendiri. Menjadi rabun dekat. Yang dekat tidak dia ketahui bagaimana ilmunya, tapi yang jauh dia ketahui. Follower kemunafikan itu sifatnya karena berangkat dari kebodohan. Tapi pembesar kemunafikan itu mereka karena uang, jabatan, mereka tahu yang benar, tapi mereka menggadaikan yang benar. Mereka tahu bagaimana konsekuensi syariat, tapi mereka menjual konsekuensi syariat itu untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Ustadz, apakah pada waktu di Mekah ada munafik? Ketika Nabi di Mekah tidak ada munafik, karena waktu di Mekah cuma dua, mukmin ataupun kafir, musyrik, dua itu saja. Tapi pada waktu akhirnya pindah ke Madinah, disitulah ada munafik. Siapa pembesarnya? Abdullah bin Ubay. Gimana terbentuknya mereka menjadi munafik? Jadi menjadi munafik itu begini asalnya. Abdullah bin Ubay sebelum Nabi Muhammad datang sudah digadang-gadang akan menjadi pemimpin baru kota Madinah, kota Yasrib, sebelum datangnya Rasulullah. Mereka sudah aklamasi, yuk kita ngangkat pemimpin. Pemimpin itu yang kita angkat adalah Abdullah bin Ubay. Hijrah Nabi. Maka aklamasi yang tadinya mereka akan berikan kepada Abdullah bin Ubay, mereka tidak jadi karena mereka merasakan indahnya keimanan. Mereka pindahkan itu kepada Nabi Muhammad SAW yang mengubah kota Yasrib menjadi kota Madinah. Abdullah bin Ubay dengan para dedengkotnya itu akhirnya menjadi munafik. Kenapa? Karena mereka tidak punya pilihan.
Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka harus membayar jizyah, upeti, sebagaimana yang dikenakan Nabi kepada kaum Yahudi yang ada di kota Madinah. Tapi kalau masuk Islam, mereka benci sama Islam karena Islam itu menyerobot posisi strategis yang harusnya mereka dapatkan. Akhirnya apa? Mereka menyimpan kebenciannya di dalam hati, tetapi mereka menghiasi omongannya dengan kata-kata yang manis bagaikan madu, walaupun hatinya penuh dengan racun dan onak duri. Itulah terjadinya kemunafikan. Makanya kemunafikan itu secara bahasa diambil dari kata non fa kof, nafak. Apa itu nafak? Sesuatu yang masuknya sama keluarnya beda. Apa yang biasanya masuk dan keluarnya beda? Terowongan. Ada nggak terowongan masuk dan keluarnya sama? Itu namanya nggak terowongan, gua. Kalau masuknya dan keluarnya sama, itu namanya gua. Namanya ghor. Ghain, alif, ra. Tapi kalau masuknya sama keluarnya beda, itu namanya nafak. Makanya nanti kalau bapak dan ibu sedang umroh, nanti naik bis, nanti kalau ngelewatin terowongan ada tulisan nafak, nanti jangan langsung teriak di bis, munafik ini, jangan. itu akar katanya. Kenapa? Karena orang munafik itu hatinya dengan lesannya berbeda. Kalau ditanya, loh kamu bukannya muslim, harusnya paham syariat. Loh saya ini muslim demi Allah, tapi untuk syariat ini saya tidak setuju. Lah muslim kan harusnya berserah diri. Nah ini beda. Nah, kata gitu. Apa yang menjadi konsekuensi hatinya tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh lidahnya dan lesannya. Maka yang kita dapat itulah kemunafikan. Maka yang kedua, dalam tingkat ibadah, mereka ibadah, cuma ibadahnya pada saat ketika dilihat orang. Jadi orang munafik itu beda dengan pendosa. Kalau pendosa itu sekalian gak ibadah. Ini bukan berarti nanti ya sudahlah, daripada munafik sekalian aja. Jangan gitu, Ferguson. Daripada saya munafik lebih baik nggak sholat Ustaz, tapi nanti kalau Islam dilecehkan saya datang pertama kali. Halah, kalau umurnya masuk panjang, kalau mati di tengah-tengah babak belur kamu. Kalau orang pendosa itu kadang-kadang malah sudah nggak ibadah, tapi kadang-kadang kalau udah dapat hidayah lebih kencang daripada orang yang ngajinya sudah lama. Tapi kalau munafik tetap ibadah di depan orang, wah masya Allah, walinya Allah. Kalau sudah sendirian, walinya setan. Kalau sedang ngendarin mobil sama teman-temannya, murotal surat Al-Baqarah. Kalau teman-temannya sudah turun, dangdut koplo. Jangan. Maka itu merupakan sifat yang kedua. Karakteristik yang ketiga dari kemunafikan itu apa? Inilah yang akan menjadi pembahasan berikutnya. Apa? Salah satu tanda munafik tidak sah, enggak ada. Jadi nanti kita pelajari yang berikutnya. Kita memahami dua. Maka sesungguhnya marilah kita berdaya bareng-bareng yuk. Saya mengajarkan kepada ibu dan bapak dan mengajarkan saya sendiri supaya terhindar dari kemunafikan. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wan nifaqi. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wan nifaqi. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wan nifaqi. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kemunafikan. Nah itu nanti dihafal sendiri ya. Jadi masih ada sekitar berapa? 18 poin. Ibu dan bapak, saya ingatkan sekali lagi, pegang janjinya ya. Dengan kita mempelajari tentang terminal pertama bernama barzah yang dirusak oleh penyakit kemunafikan, bukan untuk menghakimi orang. Saya tidak mau setelah di sini nanti kita ngomentari ada orang kita ngelihat di sosial media munafik,